Nah, ini anehnya di sini. Kalau dideteksi dokter, diagnosa dokter aman sebenarnya. Tetapi yang dirasakan sakit dan itu berubah-ubah, tempatnya juga pindah-pindah. Nah, ini juga sangat kelihatan kalau orang tersebut itu terkena kiriman santet. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri fisik seseorang yang terkena santet. Pada saat ini, meskipun ini sudah zaman kemajuan, meskipun ini sudah zaman modern, sudah zaman digital, tetapi praktek-praktek ilmu hitam, terutama santet, teluh, guna-guna, dan lain-lain, itu masih sering digunakan oleh seseorang. Tujuan mereka adalah untuk membalaskan dendam ataupun sakit hati mereka, entah itu karena persaingan bisnis ataupun karena hal-hal yang lain. Yang tujuannya adalah untuk menyakiti bahkan membunuh orang lain dengan cara halus, yaitu dengan menggunakan bantuan jin-jin jahat. Nah, kalau ada tetangga panjenengan ataupun keluarga panjenengan atau bahkan panjenengan sendiri pernah merasakan tanda-tanda fisik panjenengan seperti apa yang akan saya sebutkan ini nanti, itu sebagai indikasi bahwa diri panjenengan terkena kiriman santet ataupun teluh ataupun sihir. Ciri yang pertama, kalau panjenengan sering sakit kepala. Nah, sakit kepala di sini ini berulang-ulang. Setelah panjenengan beri minum obat, diberi minum obat sembuh, nanti kambuh lagi. Sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi, dan biasanya sakitnya ini juga pada jam-jam dan waktu-waktu tertentu. Nah, ini sebagai tanda awal terkena kiriman santet. Bahkan sampai ada yang tidak bisa mikir sama sekali. Ada yang sakit kepala sebelah seperti migrain, itu ada. Setelah dicek ke dokter, penyakitnya diberi obat sembuh, kambuh lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian ciri yang nomor 2, kalau seseorang ini terkena santet, ciri fisiknya biasanya badannya itu lemah, tidak enak badan, sering meriang, semacam demam. Tetapi juga pada waktu-waktu tertentu, saat biasa normal, nanti jam-jam tertentu kambuh lagi. Diberi obat jam-jam tertentu kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nah, ini yang diserang sudah fisik, itu badannya sudah mulai tidak enak. Kemudian ciri yang nomor 3, fisik seseorang yang terkena santet ini biasanya merasakan sakit di perut. Di perutnya ini juga sering kambuh, sering sakit, mual, bahkan bisa muntah. Dan itu juga pada jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Kalau panjenengan cek ke dokter, ke medis, tidak ada penyakitnya, diberi obat sembuh, tapi nanti kambuh lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini salah satu tanda kiriman santet. Kemudian ciri yang nomor 4, biasanya juga sakit di daerah punggung, seperti berat, seperti pegal-pegal, tetapi berat di punggung, di tulang belikat biasanya.
bahkan sampai ke pinggang. Kalau dicek ke dokter ya normal penyakitnya. Dan itu sering kambuh juga. Nah, kambuhnya biasanya juga waktunya tertentu. Nah, kemudian ciri yang nomor 5, kalau diri seseorang itu fisiknya terkena santet, itu sakitnya berubah-ubah. Ya, jadi tempat sakitnya ini bisa pindah-pindah. Nah, ini anehnya di sini. Kalau dideteksi dokter, diagnosa dokter aman sebenarnya. Tetapi yang dirasakan sakit dan itu berubah-ubah, tempatnya juga pindah-pindah. Nah, ini juga sangat kelihatan kalau orang tersebut itu terkena kiriman santet. Kemudian ciri selanjutnya, ciri yang nomor 6, kalau fisik seseorang itu tadi terkena santet, itu biasanya ulu hati. Jadi perutnya ini seperti mah, begah gitu loh, senep, tetapi sampai menusuk ke ulu hati. Nah, kalau panjenengan cek ke medis, ya ke dokter, ya bukan penyakit mah, ya bukan penyakit asam lambung, tetapi yang panjenengan rasakan ulu hati itu tadi itu seperti ditekan. Perut panjenengan itu terasa kembung dan begah, ya, penuh seperti di perut itu. Nah, itu juga biasanya kumatnya atau sakitnya itu juga pada jam-jam tertentu. Biasanya itu sehabis maghrib, kadang jam 12 malam. Kemudian ciri yang nomor 7, biasanya orang yang sering terkena atau orang yang terkena santet ataupun teluh ataupun guna-guna ataupun sihir itu sering ketakutan orangnya. Karena apa? Merasa selalu diikuti oleh makhluk-makhluk tertentu. Dia ketakutan, kemudian merasa cemas yang terlalu. Kemudian ciri yang nomor 8, kalau kecemasan dan juga kegelisahannya ini sudah akutnya, akan berlanjut ke pikirannya. Akhirnya apa? Pikirannya itu selalu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Dan bahkan cenderung orang tersebut itu merasa dirinya ini tidak berguna sama sekali hidup di dunia. Kadang-kadang kemudian timbul pikiran-pikiran untuk bunuh diri, kadang-kadang putus asa. Nah, ini kalau kiriman santet semacam itu, jadi diteror pikirannya sampai tidak bisa mikir apa-apa, saking ruwetnya, sampai merasa dirinya itu tadi tidak berguna. Akhirnya kepengen bunuh diri, dan itu yang dirasakan, yang dipikirkan setiap saat. Nah, ini kalau sudah tarafnya sudah akut, ya, sudah lumayan tinggi. Kemudian ciri yang nomor 9, kalau sudah pikirannya semacam itu, gelisah terus, ketakutan, kemudian merasa tidak berguna, putus asa, pengen bunuh diri, kalau malam ini susah sekali untuk tidur. Jadi isinya cuman melamun, kadang juga ketakutan, kadang gelisah, sehingga tidak bisa tidur atau susah untuk tidur malam. Nah, tidurnya biasanya pagi. Akhirnya apa? Pekerjaan semuanya terbengkelai. Padahal pagi yang seharusnya bekerja itu akhirnya apa? Tidak jadi bekerja, karena malamnya tidak bisa tidur, dan itu terus menerus. Nah, setelah itu biasanya kalau tertidur malam ini mimpinya ini buruk terus. Jadi diteror lewat mimpi. Jadi makhluk halus, jenis jin jahat yang dikirim oleh ahli santet itu tadi, tukang santet, tukang tenung itu tadi, masuk ke alam mimpi, sehingga apa? Meneror
dalam mimpinya itu tadi. Sehingga mimpinya mimpi yang menakutkan, mimpi buruk terus. Dan itu berulang terus. Kemudian setelah itu ciri selanjutnya, biasanya badannya terus lemah, capek, meskipun kadang seharian tadi tidur, itu setelah bangun tidur yang dirasakan itu capek, seperti tidak punya daya, lemes. Nah kemudian setelah badannya lemes semacam itu, kadang-kadang ciri selanjutnya itu ya di persendian, di pergelangan, itu kemudian timbul semacam penyakit gatal-gatal. Tetapi ini kalau diobati dengan salep ataupun dengan medis tidak sembuh, bahkan akan semakin parah. Nah, biasanya kalau sudah gatal ya di dalam sudah melentung-melentung istilahnya, itu yang timbul di dalamnya itu air biasanya, bukan semacam daging ataupun tidak, tetapi air. Dan keluar nanah biasanya, baunya tidak enak. Ini kalau diobati dengan obat dokter tidak mempan, tidak sembuh. Nah ini sudah taraf yang di atasnya. Nah setelah itu biasanya terus sering sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan. Ini yang paling gawat ini kalau jenis kiriman santet yang semacam ini. Jadi tidak langsung tek meninggal, tidak, tetapi dibikin lama. Sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh, begitu terus, kadang bahkan bisa bertahun-tahun. Ini saking jahatnya semacam itu. Supaya apa? Tersiksa. Si target ini tadi tersiksa. Jadi kembang amben. Jadi sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi, begitu terus. Kemudian di samping itu, ciri selanjutnya juga orang yang terkena santet fisiknya itu juga orangnya gampang kesurupan. Jadi seringkali kesurupan. Karena apa? Pikirannya tadi sudah error, ngeblank sudah tidak bisa mikir. Psikologinya sudah diserang, mentalnya sudah diserang, sehingga apa? Sering kesurupan, dikendalikan oleh makhluk gaib tadi, jenis jin jahat yang dikirim oleh tukang santet tadi. Ini sering masuk ke dalam tubuh orang itu tadi, sering kesurupan. Kemudian ini ciri yang sangat mencolok. Kalau fisik seseorang itu terkena santet, sihir ataupun guna-guna ataupun teluh, ini dari sakit yang berulang-ulang itu tadi, kalau dicek ke dokter, ini sakitnya juga pindah-pindah, dan yang diserang organ tubuhnya juga pindah-pindah. Kadang kalau dicek dokter, ya pertama mungkin jantungnya kena, tetapi di tes lanjutan jantungnya tidak apa-apa, paru-parunya. Nah, nanti dites dokter berikutnya lagi, pindah lagi ke livernya. Dan itu terus berulang-ulang, berubah-ubah terus. Akhirnya apa? Dalam keadaan yang sudah parah sekali, bisa meninggal dunia. Nah itu tadi ciri-ciri fisik seseorang yang terkena kiriman santet, teluh ataupun sihir. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari praktek-praktek kiriman teluh, sihir ataupun santet semacam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi